Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan pagi hari ini dan kita sudah masuki minggu yang keempat di bulan April tahun 2020. Saya percaya walaupun ibadah pagi hari ini kita hanya lewat streaming, kami percaya Bapak Ibu yang ada di rumah dan lewat ibadah ini tentu tidak mengurangi rasa hikmatnya kita berjumpa bertemu dengan Tuhan lewat ibadah kesucian pagi hari ini. Dan tentu pun kita berterima kasih kepada tim musik daripada Gerakan Mbak Sulu yang selalu mendukung acara streaming ibadah ini. Kita berdoa dan ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita buka ibadah ini dengan permintaan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan melindungi, memelihara kehidupan kami. Pagi hari ini kami sudah memasuki minggu yang keempat di bulan April tahun 2020. Dan walaupun ibadah kami pagi hari ini hanya lewat streaming, tapi kami berdoa semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah menyaksikan, mengikuti ibadah pagi hari ini, Tuhan akan menyertai, memberkati kehidupan mereka. Dan berkatilah semua alat mendukung ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan begitu. Meskipun kurang lebih 1 bulan kita sudah berada bersama-sama di rumah untuk beribadah di rumah, beraktivitas bahkan dari rumah, tapi kita yakin dan percaya Allah tetap baik dan Allah selalu baik. Kita tetap tinggal bangkit berdiri, kita akan angkat pujian, nyanyian bala kesatuan nomor 9, ayat 1 dan 2 dan kornya. Mari Bapak Ibu yang di rumah sekalian, kita angkat pujian, mari bersama menyanyi Allah baik. Mari bersama menyanyi Allah baik, surga dan dunia memuji Allah baik. Bangunlah hai jiwa-jiwa dari tidur dalam dosa, ini ramai-ramai nyanyi. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Allah baik, Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Kita ke seluruh bumi, Allah baik. Cara Yesus memberi nama Allah baik. Dosa kita dihapuskan, malam yang gelap dilenyapkan. Sekarang kita memujikan sekali lagi kita bertepuk tangan. Allah baik, Allah baik, Allah tetap baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Yang ada di rumah, dimanapun yang menyaksikan siaran ini, silakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari-hari ini kita mampu melewati bersama Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita angkat satu pujian penyembahan kita. Kita mau katakan sama-sama, terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus buat anugerahmu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mau bersyukur Tuhan, karena hari ini Tuhan adakan syukur bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi Tuhan, kami mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi kami mau katakan, hari ini ada syukur bagimu Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita masuk dalam doa ucapan syukur. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran ini lewat streaming, mari kita sama-sama bersyukur buat Tuhan. Bersyukur buat anugerah yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Meskipun dalam keadaan yang mungkin membuat kita takut saat-saat ini, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur buat setiap kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita naikkan setiap doa-doa syukur kita.
Mari kita katakan dalam doa-doa kita bahwa kemurahan Tuhan melebihi hidup kita. Itu sebabnya kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam suasana doa, dalam suasana hening ini, dalam suasana penyembahan kita kepada Tuhan, mari kita angkat pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Karena hanya kemurahan Tuhan yang selalu melingkupi kita, yang selalu kita nikmati di sepanjang kehidupan kita. Kemurahan-Mu, kami mau katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kami mau katakan sekali lagi Tuhan, bahwa kemurahan-Mu lebih dari hidup kami, lebih dari hidup. Maka jiwaku, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, katakan bersama-sama pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka jiwaku, memuji Engkau. Kemurahan, sama-sama kita mau katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu itu lebih dari hidup. Rahmat-Mu lebih dari hidup. Inilah kami Tuhan, mau memuji nama-Mu. Jiwaku memuji Engkau. Saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kemurahan Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka jiwaku, memuji Engkau. Puji Engkau. Kemurahan-Mu sekali lagi.
Kami mau klaim kemurahan Tuhan. Kami mau berkatakan kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan, kami mau katakan, maka jiwa kami Tuhan memuji Engkau. Maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami mau bersyukur Tuhan bahwa kemurahan Tuhan lebih dari hidup kami. Bertatalah di atas setiap puji-pujian ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap tinggal berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa sungai sukacitamu mengalir di dalamku. Kita yakin dan percaya bahwa sungai sukacita Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian sungai sukacitamu. Kita boleh bertepuk tangan semua yang ada di rumah. Mari kita naikkan pujian ini. Bahwa sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam, mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu Tuhan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang
Sebab hanya Tuhan yang buat sukacita kita penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan yang buat sukacita kita penuh pada pagi hari ini. Satu lagi pujian yang mengatakan, kami masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sama-sama kita bertepuk tangan. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama, kan kau bawa hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Kita mau bergirang buat Dia. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Suka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, katakan Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh sekali lagi Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab hanya Tuhan yang buat kita bergirang. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang di rumah. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan untuk pelayanan di tempat ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Kita akan angkat nyanyian bala keselamatan nomor 135. Juru selamat aku suka turun, karena cintanya yang amat besar. Sekarang ku mendapat air alhaya, aku meminum dengan bergema. Oh syukur dosaku diampuni, oh syukur kuasa
ku dapat. Aku bergirang di dalam peperangan, tetap menang hingga kematian. Ku tak ingin akan barang duniawi, ku berjalan menuju ke surga. Serta aku maju dengan menyanyi, terlepas dari segala dosa. Oh syukur dosaku diampuni, oh syukur kuasaku dapat. Aku bergirang di dalam peperangan, tetap menang hingga kematian. Tiba saatnya kita akan kembali diisi oleh firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekaligus kita mau berdoa bagi firman Tuhan dan doa persembahan dan doa syafaat. Tapi sebelum itu kita angkat pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk Tuhan. Kita mau dimuliakan oleh Tuhan. Kita mau selalu dimurnikan melalui setiap renungan firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Kami mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Hanya firman-Mu yang mampu sempurnakan kami Tuhan. Sempurnakan selalu. Dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah kami, kami punya tujuan untuk memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita ulangi pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa jadikan kami Allah Tuhan dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai. Ini penyataan ibu kami Tuhan, mau seperti-Mu ya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku.
seperti-Mu Yesus yang selalu disempurnakan selalu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan pagi hari ini terus menyempurnakan kami, sehingga kami memuliakan nama-Mu Tuhan dalam setiap keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan kami. Jalanku memuliakan nama. Kami punya tujuan memuliakan nama-Mu, memuliakan nama. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Doa oleh Opsir Korop 1 Palu. Kita satu di dalam doa. Kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu Allah Bapa di sorga, yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai, menolong, menguatkan dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Secara khusus pada pagi hari ini juga kami akan membawa pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korop 1 Palu ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong berkati mereka masing-masing. Jagai, lindungi dan pelihara. Tentu secara khusus seminggu ini boleh kami melewatinya. Kalau sampai saat ini kami semua dalam keadaan sehat walafiat, semua itu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kesempatan kepada kami pagi hari ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sudah lansia. Tuhan sertai mereka dan memberkati kehidupan mereka. Berikan sehat dan kuat dalam kehidupan mereka. Jaga, lindungi dan pelihara mereka masing-masing. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berbaring oleh karena sakit. Tuhan, mari Engkau nyatakan kuasa-Mu. Pulihkan kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dengan demikian mereka pun akan terus juga boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun lagi usia pada sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Doa dan syukur mereka Tuhan kiranya mendengarkan. Ketambahan usia adalah pemberian daripada Tuhan. Oleh karena itu mereka bersyukur atas ketambahan usia. Oleh karena itu sertailah hidup mereka masing-masing, sehingga dari waktu ke waktu mereka akan terus memuji, memuliakan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia yang saat ini sedang berjuang untuk menghadapi virus corona ini. Kami tetap memohon pertolongan, perlindungan Tuhan atas kehidupan kami masing-masing. Maka semua pemerintah yang berusaha dengan cara-cara bagaimana memutus daripada virus corona ini, sehingga kami semua boleh memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Tuhan sertailah dan memberkati kehidupan mereka masing-masing, dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Kami juga terus berdoa untuk tim medis sebagai garda terdepan untuk menghadapi ini. Sertailah mereka, jaga, lindungi dan pelihara. Kami tahu mereka juga tentu sebagai manusia penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi terima kasih untuk pengabdian yang mereka boleh tunjukkan, boleh mereka senangkan di mana mereka ada. Oleh karena itu sertai dan memberkatilah kehidupan mereka. Kami berdoa mereka-mereka yang telah menjadi korban akibat virus corona ini. Tuhan hiburlah mereka, kuatkanlah keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan. Bapa di sorga, sehingga dengan demikian walaupun mereka telah berpisah dengan keluarga yang telah meninggal akibat virus ini,
mereka tetap merasakan bahwa Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan kehidupan mereka masing-masing. Kesempatan ini juga kami berdoa untuk persembahan yang kami sudah berikan. Tuhan kiranya memberkati, janji-Mu selalu ya dan amin untuk kami semua, bahwa Engkau akan mengembalikan berkat-berkat yang kami sudah berikan untuk persembahan pelayanan daripada Tuhan itu sendiri. Berkatilah pekerjaan kami masing-masing, berkati rumah tangga kami, bahkan semua institusi-institusi yang ada, secara khusus yang ada di Kota Palu ini, Tuhan juga memberkatinya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, saatnya kami akan mendengarkan bahagian firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu hati dan pikiran kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami usir. Kiranya firman yang akan kami dengarkan benar-benar boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu, berbicaralah kepada hamba-Mu, sehingga firman yang dapat Kamu sampaikan hanya oleh karena pertolongan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu masih mengingat firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, tanggal 19 April, pembacaannya diambil dari Injil Lukas pasal 8, dan yang menjadi ayat perenungan kita pada ayat yang ke-50, di mana Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, anakmu selamat." Hal itu saudara-saudara sekalian tentu menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana iman kita kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara-saudara sekalian, dari pembacaan Mazmur 8 ini saya mengambil satu ayat juga menjadi ayat perenungan bagi kita sekalian, khususnya pada ayat yang kelima. Saya kembali membacakan umat sekalian, firman Tuhan berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang manusia, siapakah kita sehingga Allah mau mengingat kita? Siapakah kita sehingga Allah mau mengindahkan kita? Ini yang perlu kita renungkan, ini yang perlu kita memperhatikan bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara sekalian. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Demikian dikatakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dikatakan bahwa manusia itu suatu pribadi, zaman
sama dengan Allah yang juga adalah suatu pribadi. Saudara sekalian, manusia diciptakan begitu sempurna oleh Allah. Diciptakan, dikatakan bahwa dia mempunyai hati nurani. Hati nurani itulah yang memberitahukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saudara-saudara sekalian, namun perlu kita ketahui bahwa bisikan kalbu bukan menjadi suatu patokan yang sempurna. Karena saudara-saudara sekalian, bisa saja hati nurani mungkin kita mengabaikan atau juga mungkin telah mati. Nah, itulah sebabnya kita perlu terus-menerus beribadah kepada Tuhan sehingga kita selalu mendengarkan firman Tuhan yang merupakan penuntun dan selalu mengontrol hati nurani saudara dan saya. Kita semua manusia diciptakan oleh Allah tentu berbeda dari makhluk-makhluk yang lainnya. Karena dikatakan manusia mempunyai kehendak bebas, sedangkan makhluk lain itu tidak mempunyai kehendak bebas. Saudara-saudara sekalian, maksudnya di sini manusia mempunyai kehendak bebas adalah manusia boleh memilih mau yang baik atau yang jahat. Dan oleh karenanya saudara-saudara sekalian, manusia harus bertanggung jawab atas semua kelakuannya, atas semua perilakunya. Bertanggung jawab kepada siapa? Tentu kepada Sang Pencipta itu sendiri. Menurut Perjanjian Baru, saudara-saudara sekalian, manusia adalah bagian yang terpenting di dalam penciptaan dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lainnya atau makhluk-makhluk lainnya. Dan hal ini saudara sekalian selaras tentu dengan pengajaran di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi kedua kitab itu ketika menjelaskan tentang manusia itu tidak ada perbedaannya. Ya, selalu menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia di mata Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru atau di antara semua penulis kitab Perjanjian Baru, saudara sekalian, Rasul Paulus lah yang memberikan penjelasan yang cukup lengkap tentang manusia. Rasul Paulus menggambarkan dengan istilah-istilah seperti nyawa, roh, daging, tubuh, hati, akal budi, hati nurani. Dan Rasul Paulus juga sering mengungkapkan manusia batinia. Di sini saudara-saudara sekalian, saya tidak menjelaskan panjang lebar dari istilah-istilah tersebut. Hanya kita perlu mengetahui bahwa manusia itu begitu sempurna ketika Allah menciptakannya. Jadi oleh karena itu tidak salah kalau dikatakan dalam Mazmur ini, saudara-saudara sekalian, bahwa bagaimana pemazmur mengungkapkan tentang keadaan manusia. Oleh karena itu saya mengajak kita kembali memperhatikan dari pembacaan Mazmur pasal 8 tadi. Secara khusus kita perhatikan pada ayatnya yang kelima, kan dikatakan di situ, apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Demikian kata pemazmur. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara-saudara sekalian, kalau Allah mengindahkan manusia, apakah karena manusia merupakan suatu makhluk yang hina? Kalau kita lihat manusia hina sebagai makhluk yang mulia. Demikian judul daripada perikop pembacaan firman Tuhan ini. Ataukah saudara-saudara sekalian, manusia merupakan suatu manusia yang memiliki kuasa yang begitu luar biasa, ya? Kita membayangkan ketika pemazmur sedang memandang ke langit dan melihat semuanya seperti matahari, bulan, dan bintang. Dan kita perhatikan pada ayat yang keempat ketika pemazmur mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah
manusia. Nah, kita lihat bahwa manusia seakan-akan tidak memiliki makna sama sekali. Seakan-akan bahwa manusia itu tidak punya arti apa-apa. Ya, walaupun saudara-saudara sekalian semua ciptaan Allah seperti langit dan bumi begitu besar di pemandangan pemazmur, dan pemazmur merasa dia begitu kecil, namun itu adalah buatan tangan Allah. Ya, buatan tangan Allah. Sang pemazmur merasa dirinya seperti tiada berarti. Hal ini mendorong bagi dirinya untuk selalu memuji Allah yang perkasa itu. Maka dia katakan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan." Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur. Maka di sini saudara-saudara sekalian, ada pertanyaan barangkali di dalam kehidupan kita. Apakah Allah El Shaddai yang agung dan mulia melupakan manusia? Tentu jawabannya pada ayat yang kelima. Saya ulangi kembali. Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara sekalian, Allah selalu memperhatikan manusia. Karena manusia begitu bermakna dan bernilai di pemandangan Allah. Saat ini kita bisa saja mungkin berkata, Allah sedang meninggalkan kita. Karena apa saudara-saudara sekalian? Karena saat ini korban akibat virus corona terus berjatuhan. Tidak pandang bulu. Orang Kristen kah? Bukan Kristen kah? Orang saleh, taat beribadah dan yang tidak taat beribadah, kaya miskin, pejabat dan non pejabat turut menjadi korban. Saya katakan bahwa seakan-akan Tuhan sedang menjauh dari kita. Bukankah dalam iman Kristen kita selalu mengatakan bahwa Allah itu selalu bersama-sama dengan kita? Bukankah di dalam pengajaran Kristen mengatakan bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah Immanuel? Mengapa banyak korban? Seperti para hamba Tuhan pun ikut menjadi korban. Para medis, bukankah mereka punya tugas kemanusiaan? Mengapa doa-doa mereka tidak terjawab? Dan hal itu dibutuhkan pada saat itu juga. Saudara-saudara sekalian. Atau mungkin iman mereka tidak sungguh-sungguh. Hal ini semua bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan di benak kita. Sehingga kita selalu mengatakan, mengapa? Siapakah manusia? Sesungguhnya apakah memang Allah memang tidak mau mengindahkan kita lagi? Karena manusia itu begitu hina. Manusia begitu kecil, saudara-saudara sekalian. Dalam beberapa renungan yang saya sampaikan saudara sekalian, bahwa saya mengatakan bahwa Tuhan tahu apa yang sedang kita alami saat ini. Termasuk semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, dan juga kesulitan soal kesehatan. Kenapa? Allah tahu. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Allah yang sangat peduli. Peduli kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Kepada kita semua. Oleh karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, anggaplah pengalaman peristiwa yang kita alami saat ini sebagai ujian bagi setiap persoalan yang kita alami, walaupun itu telah memakan korban jiwa. Namun kita tidak kehilangan prioritas menyembah Allah yang hidup, dan kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya selalu kita dimohonkan, diminta akan terus berseru kepada Tuhan. Terus berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya saya kembali mengajak kita sekalian untuk kembali merenungkan dari firman Allah yang menjadi nas kita hari ini dari Mazmur 8 ayat yang kelima ini. Apakah manusia
sehingga engkau mengingatnya. Nah, siapakah kita? Kalau pemazmur dapat berkata demikian, saudara-saudara sekalian, tentu bukan hanya pemazmur yang merasakan dan mengalami hal itu. Ya, saudara dan saya saat ini pun juga akan mengalami hal itu. Kesulitan yang kita hadapi saat ini, sekali lagi Tuhan tahu. Tuhan ingat kita. Tuhan akan mengindahkan kita. Tuhan mengindahkan doa-doa kita. Tuhan akan mengindahkan iman kita yang terus kita naikkan dan berharap hanya kepada Tuhan. Cepat atau lambat, Dia Allah El Shaddai itu, Allah yang maha besar itu akan terus menolong, menyertai saudara dan saya. Dimanapun kita berada, di rumah, yang saat ini tentu kita semua dimintakan supaya tetap di rumah. Ya, Tuhan pasti akan memberkati saudara dan saya. Sekali lagi, ingatlah ayat firman Tuhan ini, perenungan ini. Tuhan mengingat, Tuhan mengindahkan saudara dan saya. Setiap seruan-seruan kita, Dia pasti akan mendengarnya. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi bagaimanapun firman Tuhan ini, kami berdoa kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai kehidupan kami masing-masing. Kami memberikan pengertian, penjelasan kepada kami masing-masing, sehingga kami dari hari ke hari akan terus memahami tentang penyertaan perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap umat-Nya. Ketika umat-umat Tuhan akan berseru kepada Tuhan, memohon perlindungan, memohon pertolongan, maka Tuhan pun juga pasti akan mengingat doa-doa. Tuhan akan mengindahkannya. Tuhan pasti juga akan mendengarkan. Oleh karena itu Bapa di sorga, sertailah setiap kami, semua umat-Mu yang saat ini terus berseru, memohon pertolongan, memohon perlindungan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur hanya kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Kami mengundang jemaat sekalian untuk berdiri bersama-sama, kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah streaming kami pagi hari ini. Segala pujian dan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama hanya menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan dan penghantaran daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.